Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Saya yakin Anda semua dalam keadaan sehat dan semoga Anda selalu berbahagia dan mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita, sharing ilmu kita ya. Kita akan membicarakan tentang tata laksana pemberian pakan ya. Tentu dia butuh makan tentunya ya, sapi perah kita. Kemudian dia butuh minum dan kita mandikan. Nah, kadang-kadang ada cerita ya, sapinya sudah mandi duluan daripada yang punya. Kemudian juga kita akan membahas tentang perkandangan dan pengawasan sapi, terutama pada saat laktasi tentunya. Cukup banyak ya, kita akan bahas pada kesempatan ini. Oke, kita mulai ya. Kita tahu bahwa pemeliharaan sapi-sapi pada masa laktasi diperlukan kehati-hatian. Ya, harus hati-hati dong supaya produksi kita bisa pertahankan dengan baik tentunya, karena sapi yang sedang berproduksi sangat sensitif. Bukan seperti ini ya, sensitif seperti orang ya. Seperti orang maksudnya sensitif terhadap keadaan lingkungan sekelilingnya dan oleh suatu keadaan yang senantiasa berubah-ubah ya. Kita musim penghujan, musim kemarau dan seterusnya, mungkin keadaan lingkungan yang lain, ada suara berisik dan lain-lain. Oke, oleh sebab itu untuk menjaga kelangsungan produksi susu tetap stabil ya, tujuannya pasti ya, kita pengen produksi susunya stabil, maka kegiatan pemeliharaan yang teratur dan telah terbiasa dikerjakan hendaknya selalu dilakukan secara seksama ya, terutama bagi yang sebagai anak kandang, terutama yang mempekerjakan bagian pemerahan dan lain-lain, itu diupayakan semaksimal mungkin, jangan berubah-ubah. Jadi benar-benar dia yang melakukan pemerahan itu orangnya satu orang misalnya yang memang sayang kepada sapi perah kita. Ya, harus sayang dong, kalau enggak nanti bisa mengganggu produksi susu kita. Nah, kita mulai dari apa? Tentunya hal yang utama adalah dari pemberian pakan ya. Dalam pemberian pakan, sapi laktasi harus diperhitungkan dan disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas apa? Tentunya yang pertama ya, pada hidup pokok ya, sapi dia butuh hidup pokok ya, kebutuhan untuk hidup pokok, kemudian dia akan tumbuh untuk pertumbuhannya dan untuk produksi ya, serta kelangsungan dan perkembangan reproduksinya. Itu beberapa hal yang jelas untuk makanan itu kemana arahnya ya. Yang pertama itu untuk hidup pokoknya, kemudian dia akan tumbuh untuk pertumbuhan dan untuk produksi ya. Tentu produksi apa? Sapi perah ya, apalagi kalau bukan produksi susu ya, serta kelangsungan dan perkembangan reproduksinya. Nanti setelah itu dikawinkan, langsung bunting kembali, kemudian seterusnya dia laktasi kembali. Nah, ini yang kita harapkan dia bisa produksinya semakin meningkat tentunya. Nah, pakan ternak yang diberikan harus diperhatikan kandungan proteinnya ya, tentu. Kemudian kadar lemaknya juga, karbohidratnya, mineral dan vitamin, serta kandungan serat kasar dalam bentuk bahan kering dan air. Nah, ini semuanya kita perhitungkan karena kita tahu ya, untuk produksi susu atau patokan pemberian pakan itu adalah produksi susunya. Jangan sampai produksi susunya tinggi tetapi pakannya pakan yang asal-asalan, itu nanti tidak akan mendukung ya kontinuitas dari produksi susunya. Oke.
Kemudian bahan-bahan makanan ternak yang diberikan di samping cukup zat-zat makanannya yang dibutuhkan juga apa? Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, sudah barang tentu tidak mengandung zat-zat beracun atau zat anti nutrisi yang nantinya mengganggu ya secara baik fisiologi dan bahkan bisa saja terjadi ya kalau misalnya racunnya itu sangat kuat bisa mematikan sapi. Jangan sampai dong ya. Kalau nanti mati sapinya pasti rugi. Nah, yang kedua, kita pertimbangkan pakan kita itu mempunyai palatabilitas yang disukai oleh sapi ya. Walaupun sapi dia punya kesukaan juga. Nah, dari itu pengalaman ada beberapa pakan tertentu yang memang sangat disukai oleh sapi. Nah, ya. Kemudian pertimbangan ketiga, mudah didapat dan harganya murah. Nah, ini yang harus juga sangat kita perhitungkan karena bagaimanapun harga murah itu ya nanti akan bisa menambah atau meningkatkan keuntungan kita secara umum nantinya. Nah, dalam menyusun pakan konsentrat harus cukup mengandung protein, khususnya protein yang dapat dicerna. Buat apa kita memberikan protein tetapi dia tidak dicerna, nanti ya terbuang saja. Ya, ada beberapa pakan tertentu memang sulit dicerna, misalnya ya tepung darah ataupun tepung bulu itu harus bisa kita lakukan treatment dahulu atau kita lakukan bagaimana supaya dia bisa bahan tersebut walaupun dia sumber protein yang cukup tinggi harus ada teknologi bagaimana supaya dia bisa kita tingkatkan daya cernanya. Nah, semakin tinggi kandungan protein dapat dicerna dalam makanan yang diberikan akan semakin tinggi pula produksi susu yang dihasilkan ya. Kemudian di samping kandungan protein yang dapat dicerna dalam ransum pakan sapi perah juga energi yang harus juga diperhitungkan ya. Kemudian karbohidrat yang biasanya dinyatakan dalam martabat pati. Nah, untuk sapi yang sedang laktasi ini, penyusun pakannya didasarkan atas produksi dan kadar lemak susu yang dihasilkan. Ingat ya, untuk sapi perah tetap ya yang kita perhitungkan produksi susunya. Kalau misalnya dia sapi perah kita menghasilkan produksi susu 30 liter per hari, ya otomatis harus disupport gitu ya, dan harus dibedakan dengan sapi perah yang misalnya produksi susu 20 liter per hari, juga otomatis protein dan energinya lebih rendah daripada yang 30 liter. Nah, pemakaian mineral dalam ransum konsentrat sapi perah adalah sekitar 2% atau sekitar 20 gram per 100 kilogram berat badan pada induk yang sedang laktasi, terutama ya kalsium dan fosfor. Nah, ini yang nantinya bisa membantu ya, jangan sampai sapi kita kena milk fever ya yang ambruk tiba-tiba karena gara-gara dua mineral ini defisien pada ransum kita. Apalagi ya laktasi di awal itu harus memang kita siapkan ya pakannya atau konsentrat yang kandungan mineralnya cukup ya, supaya dia tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah pelaksanaan pemberian pakan. Bagaimana sih yang harus kita lakukan ya? Kita coba satu persatu kita berikan atau kita sharingkan atau kita diskusikan. Yang pertama itu adalah pengambilan pakan dari gudang. Makanan ternak harus mengikuti rotasi pakan ternak dalam gudang ya, atau dikenal dengan first in first out. Jadi yang masuk pertama atau yang digudangkan pertama harus kita ambil atau kita pakai duluan ya. Jangan sampai ada konsentrat kita menumpuk yang akhirnya basi karena tidak bisa kita keluarkan. Nah, ini harus didesain pada kandangnya, pada gudang penyimpanan ya, termasuk biasanya di
sekitar areal kandang. Tapi juga harus hati-hati ya, tempat penyimpanan ini tidak boleh terlalu dekat dengan di mana kita melakukan proses pemerahan susu, karena kita tahu bahwa susu itu mudah menyerap bau. Nanti baunya bau konsentrat juga jadi tidak normal nanti susunya. Yang kedua, pengambilan pakan ternak yang sudah dicampur dan dikantongi dalam karung yang telah ditimbang oleh petugas bagian gudang, kemudian diangkut memakai gerobak dorong misalnya. Ini untuk mobilitas supaya lebih lancar saja ya. Kemudian dalam pengangkutan pakan ternak ke masing-masing kandang diusahakan jangan kena air hujan. Boleh juga kalau memang punya kemampuan ada koridor yang kalau kita misalnya mengambil pakan tidak terganggu oleh hujan. Terutama untuk pemberian pakan dalam bentuk karung ya. Kadang-kadang kita ini ya, mentang-mentang sudah dibungkus saya nggak taunya kena air. Nah ini nanti bisa menimbulkan kerusakan ya kualitas dari pakan atau konsentrat kita. Nah, makanan tersebut ditempatkan di dekat bak makanan di tepi kandang dengan jumlah yang cukup untuk satu waktu periode pemberian pakan ya. Setiap populasi dalam satu kandang disiapkan, dan kalau perlu setelah dimakan habis kemudian kita lakukan pengelolaan berikutnya. Oke. Yang berikutnya adalah kemudian makanan konsentrat tadi ya dicurahkan ke dalam bak makanan dengan menggunakan ember atau menggunakan peralatan yang lain, atau kalau perusahaan yang besar itu sudah menggunakan mobil pencurah ya pakan konsentrat tersebut yang jumlahnya sudah barang tentu disesuaikan dengan kebutuhan secara individual sapi tersebut, artinya sesuai dengan produksi susu. Ya, yang patokan tetap adalah sesuai dengan produksi susu. Nah, dalam pemberian pakan konsentrat, tempat pakan harus sudah dalam keadaan bersih ya. Jangan sampai belepotan masih ada sisa konsentrat yang kemarin, nanti bisa menimbulkan jamur di situ, bisa ada proses pembusukan di situ yang nantinya berdampak pada sapi kita. Kemudian harus diikuti pula dengan penyediaan air. Jangan lupa dong ya. Kalau misalnya makan disiapkan airnya, air minum, usahakan air minum itu kita sediakan secara ad libitum ya. Kalau orang kan jangan sampai keselak. Ya, kita berharap sapi kita juga bisa makan dengan nyaman ya. Dia dengan palatabilitas yang cukup tinggi misalnya. Ya, yang berikutnya adalah dalam pemberian pakan diusahakan jumlah dan jenis bahan serta kandungan zat makanan tidak selalu berubah-ubah, dan waktu pemberiannya pun harus tetap. Ya, jadi ternak pun ataupun sapi makhluk hidup itu mempunyai jam biologis ya, yang harus kalau kita pemberian itu sesuai dengan waktu kapan dia sarapan. Kalau manusia sarapan pemberian pakan pagi misalnya kapan, jangan sampai wah ini hujan atau mau kondangan dulu. Ya nggak bisa ya, harus dilakukan sesuai dengan waktu yang setiap harinya kita melakukan pemberian pakan tersebut. Berikutnya adalah setelah pemberian pakan atau makanan konsentrat selesai semuanya, alat-alat yang telah digunakan agar dicuci bersih dan ditempatkan kembali pada tempatnya. Kemudian kita lakukan pemberian pakan berupa hijauan pakan, pakan ternak tentunya ya, ke dalam bak atau tempatnya sesuai ya. Kalau di beberapa tempat itu ada sentral alainya, nah disebarkan pakai mobil biasanya hijauan yang sudah dicoper, yang sebelumnya jelas dibersihkan dulu dari sisa-sisa konsentrat ataupun pakan yang sebelumnya. Nah, yang berikutnya makanan hijauan ini diambil dari lahan kebun hijauan makanan ternak kita yang telah cukup umur ya. Biasanya untuk hijauan atau rumput-rumputan itu nutrisi atau nutrien yang terbaik itu sebelum mengalami pembungaan ya. Dan jelas kita rencanakan
sesuai dengan rotasi pemangkasan atau pemanenan ya. Panen rumput itu dikenal dengan nama defoliasi ya. Kalau di padang pengembalaan kita sebut grazing ya. Kita berikan ya, kita lakukan defoliasi. Kalau sistemnya kita melakukan dengan cara cut and carry ya. Kemudian makanan hijauan yang telah dipotong dan ditimbang kemudian ditempatkan dalam gudang terbuka ya untuk dilayukan ya. Untuk ini menghindari misalnya terjadinya bloat atau kembung pada sapi, dan ini bisa menimbulkan kematian bloat ini ya. Kemudian dicacah kalau perlu dengan mesin chopper sepanjang misalnya 5-10 cm. Selanjutnya diangkut dan ditempatkan di tepi. Pak, kalau misalnya tidak punya mesin chopper, misalnya dicacah aja pakai golok ataupun arit ataupun apa ya. Kalau misalnya skala sapi perahnya yang kita punya sedikit ya. Tetapi kalau sudah banyak ya, mau tidak mau harus kita menggunakan mesin chopper ya. Kalau perlu dibentuk kandang koloni kelompok milik bersama ya, sehingga itu akan lebih murah dan efisien di dalam menyiapkan peralatan ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa kelompok peternak di beberapa tempat tentunya. Nah, berikutnya adalah pemberian air minum. Air minum ini bagi sapi perah diperlukan sekali, bahkan sangat vital diberikan, terutama bagi sapi-sapi yang sedang laktasi. Ya sudah barang tentu, karena bahan utama salah satunya air susu itu adalah air ya. Kalau tidak ada air ya bisa dibayangkan produksi susunya nanti bisa berkurang. Jadi ini juga salah satu pertimbangan utama, karena pemakaian air untuk industri sapi perah itu sangat besar ya. Itu pemilihan lokasi pertama, pemilihan lokasi utama untuk sapi perah itu kita lihat adalah salah satu pertimbangannya adalah ada sumber air bersih ya. Jadi kita berharap tidak hanya misalnya banyaknya, tetapi benar-benar bersih, sehat nanti, ataupun kualitas airnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, air minum yang diberikan diusahakan yang bersih dan diberikan secara ad libitum. Tempat air minum yang terdapat dalam kandang maupun yang ada di lapangan penggembalaan harus selalu dibersihkan dan tersedia setiap saat. Itu beberapa pertimbangan untuk ini ya, air minum. Usahakan ya ad libitum. Kemudian aktivitas yang lain ya, memandikan sapi. Nah, sapi-sapi dewasa ya yang sedang laktasi diusahakan setiap hari itu dimandikan dengan air bersih ya. Jadi dalam memandikan sapi perlu diperhatikan, yaitu jangan langsung menyiram terutama bagian-bagian yang peka seperti belakang, ambing ya. Kalau belum diperah jangan terlalu di ini nanti dia berhubungan dengan hormon ya, nanti akan dirilis dan akan nanti mengurangi produksi susu ya. Harus benar hati-hati terutama di ambing dan kepala, tetapi agar diawali dengan menggosok dan menyiram bagian punggung misalnya ya, punggung sapi tentunya. Kemudian langkah-langkah dalam memandikan sapi juga penggunaan sikat. Diusahakan jangan yang terlalu keras, mentang-mentang sapi ini disikat dengan sikat yang keras. Nah, biasanya sikat yang sering digunakan adalah sikat ijuk ataupun sikat plastik. Nah, pertama-tama yang diperlukan dibasahi terlebih dahulu dengan air dan digosokkan pada punggung sapi sampai kulit dan bulu betul-betul basah ya, disemprot ya dengan air tentunya ya. Kemudian punggung dan seluruh bagian tubuh disiram dengan mempergunakan selang air ataupun bisa menggunakan ember ya. Kemudian kalau memang diperlukan juga bisa menggunakan sabun yang lembut ya, sabun yang tidak terlalu keras ya,
untuk membersihkan noda-noda yang ada, bukan noda pada baju ya, pada sapi juga mungkin lengket bekas kotoran dia sendiri, karena sapi itu kalau dia duduk rebah itu tidak mikir-mikir, wah ini ada kotoran saya di bawah ya, saya harus menghindar, enggak juga, enggak ya. Jadi itu yang perbedaan makhluk ya, akan berbeda tentunya. Kalau manusia begitu ada kotoran, nah ya sejauh mungkin menghindar, tapi kalau sapi tidak. Nah, bagian-bagian lipatan belakang selangkangan sapi, ambing, kuku, dan kepala yang selanjutnya dibilas dengan air bersih. Ya, jadi itu hal-hal yang harus dilakukan. Berikutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah pembersihan kandang. Kandang yang ditempati sapi yang sedang laktasi harus dibersihkan sesering mungkin dari kotoran dan air kencing ya. Kenapa? Nah, kembali lagi ya. Produk susu yang kita hasilkan itu sangat rentan terkontaminasi, baik itu bakteri ataupun bau-bauan yang ada di sekitarnya. Bahkan yang memerah ataupun anak kandang itu ya diusahakan jangan pakai parfum, walaupun parfumnya mahal. Woi Pak, ini parfumnya mahal kita gunakan waktu memerah, ini bisa nanti mengganggu aroma dari susu yang dihasilkan, jadi tidak normal ya. Pembersihan sisa-sisa makanan hijauan yang jatuh di lantai maupun yang masih ada di dalam bak makanan harus dikumpulkan dan diangkut dengan kereta dorong ke tempat penampungan sisa-sisa hijauan, dan jangan sekali-sekali membuang ke dalam selokan, karena hal ini akan mengganggu kelancaran pembuangan kotoran kandang dalam saluran pengairan tentunya ya. Jangan sampai macet saluran ininya ya, saluran atau gotnya ataupun selokan ya, tentunya nanti akan mengganggu, ada proses pembusukan, nanti susah lagi untuk dibersihkan atau kalau sudah mampet misalnya. Nah, kotoran sapi dan sisa pakan konsentrat dimasukkan dalam selokan, kemudian dilarutkan dengan air atau disemprot dengan air. Bisa juga untuk pupuk kebun hijauan kita ya. Kalau memang kebun rumputnya dekat, bisa dialirkan ke sana ya. Kemudian tempat makan dan tempat minum dan lantai kandang disikat dengan sikat kawat ya, dan dibilas dengan air sampai betul-betul bersih, agar lantai kandang tidak licin misalnya, nanti bisa berbahaya bagi ininya ya, bagi petugasnya. Jadi tidak licin setelah disikat, dapat diberikan juga kaporit ya, sekaligus untuk membersihkan kuman-kuman bibit penyakit dengan kaporit tersebut. Setelah pembersihan tempat makan, tempat minum, dan lantai kandang, kemudian dilanjutkan pembersihan selokan dari sisa pakan atau kotoran yang belum larut agar lancar. Nah, selanjutnya pembersihan langit-langit juga sangat penting, jangan sampai banyak sarang berbagai macam ya, langit-langit di bawah atap kandang dan tembok dari pertumbuhan lumut atau kotoran lainnya. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar kandang dari tanaman liar atau gulma ataupun pohon-pohon yang tidak kita inginkan. Kemudian juga termasuk sisa cacahan rumput. Nah, untuk peternak ya, kita berharap ini juga jadi berbagi kita, jangan membuang sembarangan ya. Kadang-kadang ya memang keterbatasan kadang-kadang lahan ini yang menjadi faktor pembatas kalau peternak yang masih kecil ya, tapi diupayakan semaksimal mungkin, karena kita itu mengelola susu ya, harus benar-benar kita siapkan jangan sampai mengkontaminasi susu yang kita produksi. Kemudian tembok yang telah berlumut sebaiknya dilakukan pelaburan misalnya atau pengecatan ya dengan kapur ya, secara rutin misalnya 6 bulan sekali ya, dengan kapur beli di toko bahan bangunan biasanya ada ya, yang bisa digunakan untuk mengecat atau mengapur daripada lokasi atau dinding yang kita punya atau kandangnya. Nah, yang berikutnya apa yang harus kita lakukan untuk sapi perah kita adalah dengan
penggembalaan atau exercise atau dilakukan olahraga. Tidak hanya manusia yang dilakukan olahraga, termasuk juga sapi-sapi kita ya, supaya dia sehat, metabolisme normal ya, sehingga aliran darahnya juga normal. Jelas nanti kalau sapi kita sehat, maka produksi susunya akan bisa kita pertahankan. Nah, penggembalaan dilaksanakan setelah sapi dimandikan dan diberi pakan konsentrat. Lamanya penggembalaan ini di lapangan cukup 2 jam saja pada waktu pagi hari, sehingga banyak ya manfaat dari sinar matahari itu untuk mengurangi investasi penyakit di tubuh sapi tersebut. Tentunya juga asupan vitamin D ya dari sinar matahari tersebut. Nah, selama sapi-sapi digembalakan harus mendapat cukup air minum, terutama sapi yang laktasi. Oleh karena itu, di lapangan pengembalaan harus disediakan bak air. Nah, pelepasan sapi ke penggembalaan dilakukan berdasarkan kelompok sapi dalam kandang ya, harus bertahap, kandang demi kandang, dan kalau bisa ya sesuai dengan usianya, jangan sampai tercampur dia dan akan mengganggu nanti ya satu sama lain ya, terutama kalau ada sapi jantan ya harus jangan, apalagi dia sudah siap untuk jadikan pemacak. Nah, ini akan bisa mengganggu ataupun terjadi huru-hara nantinya. Oke, jadi yang harus dipertimbangkan juga kalau memasukkan kembali ke dalam kandang dengan cara yang sama, yaitu diikat dan disesuaikan dengan nomor-nomor sapinya, sesuai dengan ear tag-nya ya, sesuai dia dikembalikan sesuai dengan tempatnya semula. Kemudian pengikatan sapi yang sedang laktasi dengan menggunakan rantai dan diikatkan dengan kalung besi atau kalung kulit, kalung tambang juga bisa, kalung plastik ya. Nah, untuk pengikatan dengan tambang plastik digunakan juga simpul hidup yang ditambatkan pada ring yang terbuat dan besi yang terletak di depan sapi. Nah, ya, itulah beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, berikutnya adalah pengawasan atau pelaksanaan kegiatan tersebut ya, harus benar-benar sesuai dengan SOP-nya. Jangan sampai salah, nanti bisa berbahaya karena kita berhadapan dengan sapi dengan bobot badan yang cukup besar ya, rataan itu di atas 300 kilo. Kalau dalam jumlah banyak juga, walaupun dia jina, itu akan berbahaya. Perlu pengawasan kegiatan tersebut ya. Nah, pengawasan terhadap kebersihan sapi, misalnya kandang dan peralatan, pemberian pakan dan minum, pelepasan dan pengembalaan sapi, pemerahan, masa birahi, kelahiran sapi ada yang sakit, dan kebersihan lingkungan. Itu beberapa hal yang harus dipertimbangkan, terutama juga kita melakukan recording, pendataan atau pencatatan produksi susu sapi kita ya, produksi susu kita, karena ini untuk kepentingan ke depan, apakah nanti keturunannya bisa dijadikan indukan atau dijadikan replacement stock ya, sehingga kita punya induk-induk yang memang potensi secara genetik ya, dia kita bisa upgrade atau kita bisa tingkatkan dari waktu ke waktu tentunya. Nah, juga terhadap pelaksanaan kegiatan para pelaksana di lapangan juga itu harus kita lakukan pengawasan, apakah seseorang ini perlu ditingkatkan SDM-nya atau ditambah tanggung jawabnya. Nah, perlu mendapat pengawasan dalam mengerjakan tugas pokok maupun tugas secara umum ya. Nah, segala sesuatu yang dijumpai selama pengawasan harus dicatat dan dilaporkan kepada bagian yang terkait atau kepada atasan maupun koordinator pemeliharaan, kemudian kesehatan hewan dan makanan ternak. Nah, kalau di perusahaan yang besar, terus jelas itu setiap orang mempunyai tugas masing-masing dan punya job description ya, divisinya apa. Ada yang menyiapkan pakan, ada menyiapkan bagaimana memerahnya proses ya, ada yang
bertanggung jawab pada ini ya, deteksi birahi, kemudian ada yang bertanggung jawab melakukan inseminasi buatan, dan seterusnya ada yang mengurusi tentang penyakit dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang bersifat biasa dan rutin agar langsung ditangani sendiri oleh pengawas. Itu beberapa hal yang harus dilakukan. Nah, pengawasan terhadap masa birahi ini yang pentingnya dimulai sejak pagi sebelum kegiatan dimulai sampai malam hari selama kegiatan berlangsung, karena ini sangat penting menjadi titik tolak apakah kita melakukan IB itu tepat waktunya, karena kalau tidak tepat atau lewat birahinya kemungkinan tidak bunting itu sangat besar ya. Jadi nanti mundur lagi. Kalau mundur itu pasti akan menimbulkan kerugian. Nah, untuk pengawasan terhadap sapi yang akan beranak dan keadaan sedang sakit lebih sering dilakukan, bahkan bila mana memungkinkan harus ditunggu. Pengawasan dilakukan selama 24 jam dengan sistem pengaturan kerja dibagi misalnya dalam 4 kelompok shift ya. Pak, pertanyaan apa bisa digunakan CCTV? Ya boleh saja itu untuk misalnya kalau ada ya, tetapi yang lebih bagus memang ada sumber daya manusianya, SDM-nya ya, akan beda fungsi CCTV untuk pengawasan yang mungkin ya minor ya, jadi di lokasi areal kandang misalnya, tetapi untuk kasus-kasus tertentu kan lebih bersifat individual dan harus dilakukan pengawasan oleh yang atau petugas yang kita siapkan. Demikian yang bisa kita sharingkan, bisa diskusikan. Mudah-mudahan bro and sis dan bapak ibu ataupun siapa saja ya, mudah-mudahan tetap semangat bagaimana untuk meningkatkan produksi atau produktivitas sapi perah kita. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.